Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram atau dengan syarah Subulus Salam. Kali ini hadis wa an Buraidah radhiyallahu an, dari sahabat Buraidah radhiyallahu an. Qala dawu sahabat Buraidah, sami'a, mendengar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengar rajulan, kepada seorang laki-laki. Jadi Rasulullah pernah mendengar seorang laki-laki yaqul, yang berdoa, doanya begini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu, bi anni asyhadu, bahwasanya saya bersaksi, annaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, yang engkau ya Allah, Allahu adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Jadi seorang laki-laki ini berdoa seperti ini, dan ini didengarkan oleh Rasulullah. Ya, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu, yang maha esa, as-samadu, tempat meminta, tempat berlindung ya oleh setiap hamba, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang mana Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menandingi seorang pun. Jadi seorang laki-laki ini berdoa dengan bacaan seperti ini, ya Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah merespon, kemudian bersabda, laqad sa'alallaha bi ismihi alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Sungguh, ya, laqad sa'alallah, sungguh orang laki-laki ini mohon kepada Allah, bi ismihi, dengan namanya Allah, di mana nama ini alladzi idza su'ila bihi a'ta, di mana setiap orang yang minta kepadanya, kepada nama-nama yang disebutkan dalam doanya seorang laki-laki tadi, maka a'ta, niscaya Allah akan memberikannya. Wa idza du'iya, dan ketika seorang hamba atau seseorang berdoa bihi, dengan nama-nama yang tadi disebutkan dalam doanya seorang laki-laki tadi, ajaba, maka Allah akan mengijabahi, Allah akan mengabulkan. Hadisnya sahih jamaah sekalian, akhrajahul arba'ah wa sahahahu Ibnu Hibban. Ini jamaah sekalian. Jadi doa ini ya, walaupun bukan langsung dari lisan Rasulullah, akan tetapi dari doa seseorang yang direkomendasikan oleh Rasulullah. Jadi doa yang di-ACC oleh Rasulullah. Bahwa doa ini ketika panjenengan berdoa dengan kalimat tersebut, maka apapun yang panjenengan minta akan diberikan Allah, apapun yang panjenengan berdoa akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, dawu Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha, ketika waktu pagi, yaqul, beliau berdoa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Ya Allah, bika, dengan panjenengan, asbahna, kami berada di waktu pagi, wa bika, dan dengan panjenengan ya Allah, amsayna, kami berada di waktu sore, wabika, dan dengan panjenengan ya Allah, nahya, kami hidup,
wa bika namut, dan dengan panjenengan kami meninggal, kami mati. Jadi hidup mati kita, ya, pagi sore kita adalah dengan Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Wa ilaikan nusyur, maka hanya kepada panjenengan ya Allah kami akan berkumpul, ya, kembali dalam arti berkumpul. Wa idza amsa, dan ketika waktu sore, qala, Rasulullah juga berdoa misla dzalik, seperti doa tersebut, ya. Jadi pagi sore beliau membaca doa ini, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kecuali kalau sore, ala annahu qala wa ilaikal masir. Jadi kalau pagi, ya, doanya ditutup dengan wa ilaikan nusyur. Kalau sore ditutup dengan wa ilaikal masir, ya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi di sini wa aujat tasbah wa mislu amsayna. Wan nusyur, kalau kalimat an-nusyur min nasyarul mayyita idza ahyahu. Jadi nasyar ini adalah tempat kembali atau ketika waktu kembali, ya, dalam arti dikumpulkan di padang mahsyar setelah dihidupkan dari alam kubur mereka, ya. Ini jadi ini dinisbatkan bahwa orang yang tidur itu miniaturnya mati. Nah, maka kebalikannya mati adalah hidup. Panjenengan ketika melek, apa melek itu bahasa Indonesianya apa ya? Nggak ada ya bahasa Indonesia melek itu ya? Melek. Jadi ketika melek itu, ketika tidak tidur itu kalau jenengan berarti hidup. Maka ada satu makalah itu, janganlah ketika melek kamu itu seperti mayit. Artinya apa? Meleknya yang tidak digunakan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, tidak merenungkan ayat-ayat Allah. Sampai seperti itu jamaah sekalian. Bahkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid itu disebutkan jangan sampai manusia hidup itu seperti mayat berjalan. Ya, jadi hanya casingnya saja, kelihatan jasadnya saja, akan tetapi rohaniyah, mental spiritualnya tidak melakukan perintah-perintah Allah. Itu maksudnya seperti itu, ya. Jadi ini kalimat an-nusyur. Sedangkan al-masir, ya, ketika sore dinisbatkan dengan al-masir li'annahu yanamu fihi wan naumu kal maut. Ya, kalau an-nusyur itu dalam arti ketika melek kita dikumpulkan di padang mahsyar setelah mati. Tapi kalau al-masir itu ibarat orang tidur itu bagaikan satu kematian, dan ketika itu kula jenengan ketika terbangun dari tidur kita, ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Berarti kita masih diperkenankan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika al-masir itu sore hari, ketika kula jenengan siap-siap untuk mati. Karena sore hari identik dengan waktu masuk malam, waktunya tidur, panjenengan istirahat. Sedangkan ketika pagi, kenapa wilayah nusyur? Karena tempat bertebarannya, berkumpulnya setelah dihidupkan. Artinya ketika pagi itu kula jenengan selalu mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala di saat kula panjenengan mencari nafkah, beraktivitas, ya, dan sebagainya. Sedangkan kalau sore setelah capek dan sebagainya, kalau jangan sibuk seharian bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita harapkan wa ilaikal masir, kami akan siap kembali ke hadirat-Mu ya Allah. Mungkin nanti malam saya tidur nyenyak, atau bahkan tidur nyenyak saya tidur selama-lamanya. Siapa yang tahu ketika tidur, dalam keadaan tidur kula jenengan dicabut nyawa kita. Maka ketika mau tidur dianjurkan berdoa bismika Allahumma ahya wa bismika. Tujuannya apa? Siapa tahu di tengah tidur kula jenengan tidak sempat membaca kalimat thayyibah, Israel duluan mengambil nyawa kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Nah, yang terakhir dari hadis kajian pagi ini adalah
Wa an Anas radhiyallahu an, dari Anas bin Malik, qala dawu sapa Anas, kana aksaru du'ai Rasulillah, adalah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah, doa yang paling dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa sapu jagat ya. Ini hanya di Indonesia yang menamakan doa sapu jagat ini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih ya. Jadi banyak-banyak berdoa seperti ini Pak. Jadi panjenengan ketika berdoa kesulitan dengan bahasa Arab, ya sering-sering aja baca doa ini. Kalau tradisi kita dalam doa kiai-kiai kita, biasanya doa ini dijadikan sebagai penutup. Ya kenapa? Karena pada hakikatnya semua doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepentingan dunia maupun ukhrawi kita, pada akhirnya terangkum dalam doa ini. Ya Allah, berikan kami kehidupan di dunia ini kehidupan yang baik. Baik, berikanlah kami kebaikan-kebaikan di dunia dan kebaikan-kebaikan kami di akhirat. Wa qina adzabannar, ditambah dengan mohon kepada Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Muttafaqun alaih. Oke, saya kira itu jamaah sekalian, ada 3 doa ya Pak ya. Dari 3 doa ini kalau jenengan yang hafal yang mana ini Pak? Oh iya ya, Rabbana atina. Ya wis, Rabbana atina. Ini biasanya kalau di kampung dulu itu dibuat pujian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Seperti itu yang bisa dilakukan. Sehingga iso ya Allahumma inni as'aluka, maksud dinyanyi gak iso ya. Ya wis monggo dibaca, intinya seperti itu. Barangkali panjenengan menghafalkan, monggo dihafalkan ya. Nanti juga ditayangkan di YouTube ya. Jadi yang di screenshot oleh Faiz ini nanti juga ditayangkan di YouTube. Mungkin panjenengan bisa mengulas kembali, mendengarkan kembali di YouTube kami atau Facebook kami untuk bisa mengamalkan doa ini. Insya Allah doa yang penuh barokah ini seperti yang disabdakan Rasulullah ketika panjenengan berdoa dengan apa yang dibacakan oleh seorang sahabat tadi itu, maka apapun yang kita minta diberikan Allah, apapun yang kita berdoa dijawab sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat, ya, terkabul segala hajat, masya Allah, ya, dan senantiasa terutama para donatur kita, penyumbang-penyumbang baik berupa uang maupun berupa makanan, snack ataupun support apapun ya, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda, ya, dimudahkan segala urusan kita dan barokah sekeluarga kita, barokah umur kita, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk mati lah.